Halo guys, balik lagi bersama aku, Sisa Katya. Kali ini aku bawa video BH nih buat kalian atau bahas habis. Apa sih yang kita mau bahas kali ini? Kali ini aku mau bahas macam-macam teks ya. Macam-macam teks ada 6 ya. Kalau kalian penasaran apa aja, tonton terus video ini, oke? Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia yang pernah aku pelajari dulu di sekolah, macam-macam teks itu ada 6 ya guys. Apa aja yuk kalau kalian tahu? Yang pertama narasi ya pasti. Terus yang kedua deskripsi ya. Terus yang ketiga ada eksposisi. Yang keempat ada eksplanasi, ada persuasi, dan yang terakhir ada argumentasi. Di sini aku mau jelasin secara singkat aja dulu ya guys, bukan kita kulik satu-satu, bukan. Tapi aku mau jelasin secara singkat aja jenis-jenis teks ini. Untuk yang pertama yaitu narasi ya, teks narasi. Teks narasi adalah karya tulis yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu ya. Terus cerita atau karangan yang dibuat dalam teks narasi dapat berupa kejadian yang benar-benar terjadi atau non-fiksi, atau bisa juga berupa imajinasi atau fiksi. Terus biasanya teks narasi dibuat untuk menghibur pembaca melalui cerita nih, kayak cerita-cerita di Wattpad gitu kan banyak tuh narasinya, tapi banyak juga kok cerita di Wattpad yang menggunakan dialog saja gitu, tapi lebih banyak juga yang pakai narasi untuk menjelaskan cerita yang mereka tulis itu. Untuk yang kedua, di sini aku jelasin teks deskripsi ya, deskripsi. Teks deskripsi adalah karya tulis yang disusun dengan cara menggambarkan benda, objek, tempat, atau peristiwa secara jelas ya. Terus topik atau tema yang digambarkan melalui teks deskripsi dilakukan dengan memanfaatkan panca indera yang dimiliki oleh penulisnya. Contohnya kayak gini nih guys. Buah tomat yang baru saja dibeli ibu berwarna merah dan kulit buahnya halus. Kalimat tersebut memberikan bayangan kepada pembaca bahwa buah tomat yang baru dibeli ibu memiliki warna merah dan permukaan kulitnya halus. Itu contoh dari teks deskripsi. Jadi menjelaskan detailnya itu seperti apa. Jadi sampai seakan-akan yang baca itu bisa melihat juga dari sisi penulisnya kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu teks eksposisi. Teks eksposisi adalah karya tulis yang menyajikan gagasan atau pendapat penulis yang disertai dengan fakta dan alasan-alasan logis. Teks eksposisi disusun dari dua unsur utama. Kedua unsur utama penyusun teks eksposisi tersebut adalah pendapat dan fakta ya guys. Kejadian sebenarnya disajikan dalam kalimat fakta, sedangkan kejadian logis disajikan dalam kalimat opini atau pendapat kayak gitu. Itu adalah teks eksposisi. Terus yang ke berapa nih? 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Yang keempat adalah teks eksplanasi ya guys. Teks eksplanasi sering digunakan untuk menuliskan bacaan yang bersifat ilmiah nih, yang sains. Jadi cerita-cerita sains tuh biasanya masuknya ke teks eksplanasi. Terus contoh karya tulis yang disajikan dalam bentuk eksplanasi adalah bacaan yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau fenomena sosial kayak gitu. Nah, ringkasnya, teks eksplanasi dapat diartikan sebagai teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan kita setiap harinya. Itu termasuk dalam teks eksplanasi. Terus di sini yang kelima adalah teks persuasi ya, teks persuasi, belibet jadinya tuh. Untuk pengertiannya adalah karya tulis berupa ajakan atau bujukan kepada pembacanya agar melakukan atau mengikuti isi dalam teks persuasi yang telah dibuat. Penulis membuat teks persuasi untuk meyakinkan pembaca agar terpengaruh bacaan sehingga memiliki pemikiran yang sama.
Dan harapannya pasti pembaca akan mengikuti dan melakukan apa yang sudah dituliskan oleh penulis dalam teks persuasi itu. Dalam membuat teks persuasi, perlu memperhatikan pemilihan kata, kemampuan mengolah emosi dan data atau bukti ya. Kalau misalnya kayak gini, kalian buat cerita nih tentang kayak pembunuhan atau detektif, kalian perlu bukti kan, bukti-bukti. Nah, ketika kalian menjelaskan bukti-bukti itu dalam penjelasan di cerita kalian, itu termasuk ke dalam teks persuasi ya, istilahnya kayak gitu, dimana pembaca tuh jadi kayak ngerasa tahu, mengikuti sudut pandang penulisnya, jadi tahu oh ternyata yang misalnya cerita pembunuhan, oh ternyata yang bunuh kira-kira si ini nih dengan bukti-bukti ini yang sudah disajikan sama penulisnya kayak gitu. Atau kalian bikin cerita yang sedih, dimana emosi kalian tuh kalian luapin dalam cerita itu sehingga pembaca juga sampai bisa nangis juga ketika baca cerita kalian kayak gitu. Oke? Untuk teks yang terakhir ya guys, itu teks argumentasi. Untuk penjelasannya kayak gini. Teks argumentasi adalah karya tulis berupa pengembangan paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca agar memiliki pemikiran yang sama dengan penulis. Penulisan teks argumentasi dapat berupa ide, gagasan, pendapat dengan disertai analogi, contoh, penjelasan argumen yang kuat sehingga membuat pembaca terpengaruh dengan isi yang ada dalam bacaan kayak gitu. Oke guys, sekian video BH aku kali ini atau bahasa habis aku kali ini tentang 6 macam teks ya. Yang pertama ada narasi, ada deskripsi, ada eksplanasi, ada eksposisi, ada persuasi, sama argumentasi ya. Semoga bisa bermanfaat, bisa membantu kalian juga, jadi kita bisa belajar sama-sama lagi. Oke? Jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe video ini ya. Aku tunggu. Dadah!